sultan. Hei jin dan manusia, kalau kalian mampu untuk menembus langit dan bumi, silakan tembus. Kalian tidak bisa menembusnya kecuali dengan kekuatan ilmu pengetahuan. Jadi kalau ilmu pengetahuan kita kuat, kita bisa menembus penjuru langit dan penjuru bumi. Bapak Ibu kaum muslimin, jemaah Masjid Al-Muhajirin yang saya hormati, bumi kita ini sudah berumur 4,5 miliar tahun. Sebelumnya di mana bumi kita ini? Sebelumnya bumi kita ini menyatu dengan matahari. Jadi bumi kita ini adalah bahagian dari matahari. Firman Allah di dalam surat Al-Anbiya ayat 30. Awalam yaral ladzina kafaru anna as-samawati wal ardh kanata ratqa fafataqnahuma wa ja'alna Tidakkah orang kafir mengadakan penelitian bahwa matahari dengan bumi dahulu menyatu, lalu Allah pisahkan keduanya, lalu Allah berikan air kepada bumi. Karena ada air di bumi lah terjadi kehidupan di bumi. Nah, jadi Bapak Ibu hormat, adanya kehidupan di bumi karena ada air. Di bulan tidak ada kehidupan karena tidak ada air. Di Mars tidak ada kehidupan karena tidak ada air. Di matahari tidak ada kehidupan karena tidak ada air. Tapi di bumi Allah berikan air, sehingga planet bumi kita ini disebut dengan planet air. Berapa banyaknya air? 78% air. Laut samudra 78%. Daratan hanya 22%. Nah, jadi daratan sedikit, yang banyak adalah air. Terjadilah kehidupan di air, baik air laut maupun air sungai maupun air-air yang menumpuk di danau atau di selokan atau di tempat-tempat tertentu di bawah tanah juga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana karunia air yang terbanyak, yang terbagus? Di Indonesia. Sampai orang Arab mengatakan, Masya Allah, Indonesia Jannatullah fil ardh. Indonesia adalah surga Allah yang dilemparkan ke bumi. Ketika kita naik haji, turun mau di Jeddah, gersang aja semua padang pasir. Ketika pulang dari Jeddah mau turun ke Batam, hijau semua. Wah, nampaklah subur negeri kita. Masya Allah. Makanya negeri kita diincar oleh banyak negara. Diincar oleh Belanda, Inggris, Amerika, China, Taiwan, bahkan Singapura. Banyak mengincar Indonesia, negara yang paling kaya. Coba lihat Arab Saudi, hanya minyak saja dengan gas, itu kaya raya mereka. Kalau kita semuanya punya minyak, punya gas, punya nikel, lautannya lagi kaya dengan bermacam-macam tumbuh-tumbuhan, yang ada rumput lautnya, yang ada ikan-ikan yang berguna untuk pasaran dunia internasional. Sangat kaya. Tapi sayang kita tidak menggali, tidak memelihara dengan baik. Yang digali justru oleh orang-orang di luar Indonesia. Nah, pada minta hormat, apalagi korupsi sudah merajalela. Satu hadis dari Abu Daud tadi saya baca. Kata Rasulullah, aku takut umatku nanti digoda oleh Dajjal. 3 kali diulang oleh Rasulullah. Aku khawatir nanti umatku akan tergolak oleh Dajjal. Tapi diulang lagi 3 kali oleh Rasulullah. Ada yang aku 3 kali lebih takut. Lebih takut lagi, lebih takut lagi, lebih takut lagi. Apa ya Rasulullah? Ahmad dan At-Tirmizi mengatakan, kata Rasulullah, yang lebih takut lagi adalah pemimpin yang khianat terhadap rakyatnya. Ini lebih ditakuti daripada Dajjal. Masya Allah.
Makanya ibu-ibu harus banyak berdoa untuk anak cucu. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan keturunan kami, anak cucu kami jadi pemimpin-pemimpin yang bertakwa. Kita terkejut, Uin Alauddin di Makassar, mengadakan uang palsu. Aduh, saya sebagai alumni UIN malu saya. Sama alumni UIN juga, biasa ya, alumni UIN juga. Walaupun saya pernah kuliah juga di UM, University Malaya di Malaysia, tapi tidak jadi alumni UIN di sana, hanya belajar sebentar, nggak selesai. UIN juga baru selesai. Coba lihat alumni UIN, kemudian perpustakaan Alauddin di Makassar. Masa Allah mengadakan uang palsu, kemudian beli mesin-mesinnya itu dari Cina, harganya 600 juta. Ya Allah, ada apa ini ya? Inilah kata Rasulullah, aku lebih takut kepada pemimpin-pemimpin yang khianat, pemimpin yang tidak jujur, daripada Dajjal. 3 kali lebih ditakutkan kalau bertemu dengan pemimpin-pemimpin yang rakus, pemimpin yang tidak jujur, pemimpin yang dipenuhi dengan hasahwat duniawi. Masya Allah. Nah, dalam satu hadis lagi riwayat Ahmad dan Tirmidzi mengatakan, ya'ti 'alan nasi zamanun la tutaqul ma'ishata fihi illa bil ma'syah hatta yukadziba ar-rajulu wa yahlifa idza kana dzalika zamanun fa'alaikum bil harbi. Qila ya Rasulullah, ila aina al-mihrab ya Rasulullah? Ila Allah Ta'ala, ila kitabihi wa ila sunnatin nabiyyi. Nanti sudah dekatnya hari kiamat, kata Rasulullah, manusia merasa hidupnya belum berbahagia sebelum dia melakukan kejahatan, sebelum dia memalsukan uang, memalsukan ijazah, memalsukan tanda tangan dan segala macam dipalsu-palsu untuk berbuat maksiat. Sebelum dia melakukan itu, dia belum merasa puas. Ya Allah, inilah yang ditakutkan. Tak bahagia aku, kenapa? Belum berhasil aku menipu lagi katanya. Kecil-kecilan belum ada yang besar lagi. Ya Allah, bagaimana dia cerita kepada kita? La tutaqul ma'isyata fihi illa bil ma'syah. Merasa hidupnya belum berarti kalau belum membuat satu kemaksiatan yang besar. Hatta yukadziba ar-rajulu wa yahlif. Ingat, pada waktu itu nanti kata Rasulullah, manusia tak segan-segannya berdusta. Manusia tidak segan-segannya bersumpah. Masya Allah. Ini rahasia saya. Saya pegawai negeri 36 tahun. 34 tahun. Tapi saya tidak pernah disumpah. Takut saya disumpah. Kata orang nanti pensiun nanti ditanya, enggak, jadi tanya biasa-biasa. Orang pensiun saya juga pensiun. Takut nanti makan sumpah. Kami bersumpah tidak akan menerima yang ada hadiah apapun yang berhubungan dengan jabatan saya. Itu kalau disumpah itu makan sumpah. Sekarang banyak tak orang makan sumpah? Ya Allah, kalau pemimpin kita yang sudah makan sumpah, bagaimana lagi kita mau mengikutnya? Hatta yukadziba ar-rajulu wa yahlif. Pada waktu itu manusia tak segan-segannya berdusta, tidak segan-segannya bersumpah. Fa idza kana dzalika zamanun fa'alaikum bil harbi. Kalau datang seperti itu, cepatlah kalian lari, kata Rasulullah. Menangis para sahabat, ya Rasulullah, ila ainal mihrab ya Rasulullah, kemanakah kami akan melarikan diri ya Rasulullah? Jawab Rasulullah, ilallahi ta'ala, ila kitabihi wa ila sunnatin nabiyyi. Larinya adalah ke rumah Allah, maksudnya ke masjid. Beruntunglah kita hari ini. Kita ini adalah orang yang lari ke masjid. Orang di Aceh waktu tsunami, orang Cina-Cina yang dekat Masjid Baitur Rahman itu tidak peduli dia dengan masjid. Walaupun sudah berpuluh-puluh tahun berlalu cucu itu tidak peduli dia dengan masjid. Azan dengar juga. Tapi ketika terjadi tsunami, lari ke masjid. Masuk Islam sampai sekarang. Ya Allah, jadi bukan hanya orang Islam, orang kafir pun lari ke masjid. Makanya mi'rab ilallah ta'ala, lari ke masjid-masjid Allah. Ilallah ta'ala, ila kitabihi, lari kepada kitab-kitabnya Allah, lari kepada Al-Quran, wa ila sunnatin nabi,
larilah kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada terjadi di Mesir, seorang wanita. Orang Mesir ini kan lama dijajah oleh Prancis, sehingga orang-orang sarjana S1 S2 di Mesir banyak yang kuliah di Prancis. Jadi ada seorang gadis Mesir, tampangnya sudah kayak orang Prancis, sudah putih. Lalu dia pulang, dapat doktor dari Prancis. Pulang dia tapi menjadi dokter yang apa namanya ini, liberal sekali. Liberal sekali artinya bebas kayak orang barat. Dia membanggakan lambang dari Prancis itu liberty. Liberty itu kebebasan hak asasi masing-masing. Nah, ketika dia dalam bis, dia pakai baju agak pendek dibandingkan ibu-ibu pada umumnya di Mesir. Kemudian kepalanya nggak boleh ditutup, duduk di depan dekat supir. Lalu seorang bapak yang pakai kopiah putih katanya, "Dek, jangan di depan supir lah, biar aku duduk di situ, agak belakang lah." Kenapa? Ini mata seluruhnya memandang ke kamu, kamu jadi fitnah nanti. Enggak, kan kebebasan saya. Enggak, saya hanya memberitahu bahwa mata yang memandang kepada Anda itu dengan pakaian agak terbuka auratnya itu menimbulkan dosa bagi laki-laki, nanti dapat laknat dari Allah. Lalu dia ambil HP. Berapa nomor Allah tuh? Nomor Tuhan Bapak tuh berapa nomor HP-nya? Waktu itu orang jarang-jarang pakai HP. Tahun 80-an. Itu menteri-menteri baru yang pakai HP. Itu pun besar ini ya. Oh. Jadi dia membanggakan HP-nya itu. Coba, berapa nomor Tuhan Bapak itu? Nama Tuhannya Pak Allah. Coba. Berapa nomornya? Begini, aku akan berbicara dengan Tuhan Bapak. Itu katakan kepada Tuhan Bapak itu bahwa kalau memang Tuhan itu ada, matikan aku sekarang ini juga. Aku tak percaya Tuhan itu ada. Berdasarkan kebebasan pikiranku, aku tak percaya Tuhan itu ada. Ya, kalau begitu kata Anda, ya selamatlah di dalam perjalanan. Mobil pun melaju kencang, orang pun mengantuk, banyak yang tertidur. Yang gadis tadi tetap di depan. Sudah sampai di dekat Kairo, semuanya mengantuk, tertidur, dibangunkan oleh supir. Ayo, bangun semuanya, kita sudah sampai terminal di Kairo. Bangunlah satu persatu, bapak tadi buat tas turun. Yang gadis yang di depan tadi itu enggak bangun. Bangun. Enggak bangun. Nah, HP tetap dipegangnya itu. Enggak bangun. Rupanya meninggal benar-benar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Untung ada nomor HP saudaranya itu ditelepon. "Oh, Bu, ya ini anak ibu dekat bis di Kairo, dia meninggal di dalam perjalanan." Enggak terkejut bapaknya, ibunya. Kenapa? Karena dia dari dulu menantang-nantang Allah katanya. Kami ibu bapak dah puas menasihati dia. Kalau memang Allah itu ada, coba azab saya katanya. Kalau memang Allah itu ada, coba matikan saya katanya. Kalau memang ada, nomor teleponnya mana? Aku mau bicara dengan Allah, siapkan api neraka. Matikan aku sekarang, aku mau terjun ke dalam neraka. Ya Allah, besarnya kedurhakaannya kepada Allah, dan dia bangga dengan kedurhakaannya itu. Masya Allah. Nah, sudah menular pulang ke Indonesia. Ada itu YouTuber namanya Tanpa Ragi. Malam tahun 2022 menjelang 2023 katanya, saya menantang Allah untuk mematikan saya. Kalau saya masih siaran di YouTube tahun 2003, berarti saya belum diazab oleh si Allah. Dia menghina nama Allah dengan si Allah. Mana si Allah dengan para malaikatnya? Matikan saya. Ditunggu orang apa? Ternyata pada malam Januari 2023 itu dia tak nyiar lagi. Ternyata betul-betul mati. Ya Allah. Nah, banyak terbukti. Sekarang yang menunggu kematian itu Saifuddin Ibrahim. Dia menantang minta dimatikan sama Allah. Yang kedua namanya Suniti Dewi Bulan, diminta dimatikan oleh Allah. Dah mulai batu-batu dia sekarang. Kena lama lagi mati. Apa sebab? Tak ada manusia yang tak kesakit, tidak ada. Tak ada manusia yang tak akan mati, tidak ada. Pasti namanya mati. Di saat itulah dia menyesal. Nah, sebelum menyesal diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertobat, tak dimatikan langsung. Kalau tidak, pasti menyesal. Ya hasratana. Oh,
besarnya penyesalanku ya Allah. Ala ma farratna fiha. Rupanya sia-sia hidupku di atas dunia.